kita sakit, dengan iman nyanyikan Yesus Engkau penyembuhku. Amin. Ya. Tapi yang dimaksud kekuatan di sini bukan hanya kekuatan secara fisik, secara lahiriah. Sebab memang sudah begitu adanya. Makin usia kita bertambah, seperti tadi saya katakan, manusia lahiriah kita itu semakin merosot ya. Yaitu tadi kekuatannya sudah berkurang, ingatannya sudah berkurang, masih bagus kalau belum pikun. Pendengarannya sudah berkurang, nafsu makannya juga sudah kurang. Nah, jadi itu semua sudah merosot. Seperti saya, dulu 10 tahun yang lalu, waktu saya datang di ibadah UMAS tahun 2014, tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Banyak orang yang ngerasa sudah tua, ngomong, ya saya udah tua, udah jangan suruh-suruh saya apa, yang lain aja dah. Saya udah tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak kuat. Saya udah sama anak saya udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Saya juga udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah itu biasanya orang seperti itu. Makanya jangan bilang saya sudah tua. Tiap kali saya datang ke sini pasti ngomongnya itu. Seperti saya juga ngomong gitu, saya tidak muda lagi. Saya memang tidak muda lagi. Oleh sebab itu saya masih bisa, saya masih mau, saya masih semangat. Masih boleh. Selama Tuhan masih kasih saya. Amin. Nah itu saya belajar dari mama saya. Saya juga tiap kali cerita mama ya. Dari 10 tahun lalu. Hari ini usia mama 96. Tapi masih semangat. Walaupun dia sudah merosot sekali. Sebelum pandemi dia masih ikut paduan suara ke gereja. Masuk pandemi dia sakit. Selesai sakit, kuping makin gak dengar, mata makin gak bisa lihat. Tadinya dia sebelum pandemi itu masih tulis Alkitab pakai bahasa Mandarin. Sampai berbuku-buku 2 jam dia tulis, dia baca Alkitab. Tapi setelah itu dia gak bisa. Tapi dia tetap punya semangat. Walaupun gak bisa baca Alkitab yang tulisannya kecil ataupun Alkitab yang tulisannya besar, udah gak bisa. Dia tetap menulis apa yang dia ingat. Misalnya doa Bapa kami dia hafal, dia tulis dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli dia tulis dalam bahasa Mandarin. Lagu-lagu yang dia ingat, dia kan penyanyi juga dulunya ya. Lagu-lagu Mandarin yang dia ingat dia tulis semuanya. Ayat-ayat yang dia hafal dia tulis. Itu semangatnya. Dan dia gak pernah sakit. Karena benar hati yang gembira adalah obat. Di rumah ini kita pada flu, pada batuk, kena COVID. Mama saya tidak pernah sakit. Tapi namanya juga udah usia ya. Ini sebenarnya saya tadi berangkat kemarin juga hati saya sangat cemas karena mama saya sakit. Sudah seminggu mama saya diare. Terus kemarin gak bisa jalan. Biasanya dia masih jalan. Kemarin sudah susah sekali jalan. Akhirnya makan di kamar. Tapi pagi-pagi waktu saya mau berangkat, padahal semalam dia gak tidur. Pagi-pagi saya mau berangkat, saya bilang, Mama saya mau pergi. Mama gimana? Badannya kan anget gitu ya, semalam gak tidur. Oh gak apa-apa, kamu pergi aja, Tuhan sertai. Kamu terus ya melayani. Dia terus doakan saya. Dan dia tuh masih nyanyi loh. Dalam keadaan sakit itu 16 lagu dia nyanyi. Itu siang, pagi, malam itu dinyanyikan. Lagunya itu 16 lagu pasti di medley. Tadi malam gak bisa tidur lagi. Tadi pagi juga dia duduk kayak, tapi nyanyi, berdoa. Nah, saya melihat itu semangatnya. Waktu saya bilang, dia gak pernah ngeluh. Saya bilang, Ma gimana sakitnya? Saya pikir besok saya mau bawa dokter ke rumah. Karena dia gak mau ke rumah sakit. Dia bilang, saya mau meninggal di rumah. Saya tidak mau ke rumah sakit. Jadi, waktu saya tanya gimana? Badannya gak enak ya? Enggak apa-apa. Cuma memang mama kan udah tua, udah 96. Jadi kakinya gak kuat. Dia cuma ngomong begitu. Dia hanya ingin menenangkan hati saya. Dia tidak mau mengeluh. Jadi dia berpikirannya positif. Dia bilang, udah tua ya biasalah kaki tidak kuat. Nah itu. Sama saya 96 bisa loh. Kita apalagi di sini pasti lebih bisa. Ya. Siap. Dari terbit matahari sampai padam masuk
bisa melakukan apa-apa lagi. Amin. Terutama kalau diajak pelayanan, diajak ke gereja, dia bilang enggak lah, saya udah tua, gitu ya. Jangan. Bahkan Tuhan mau sampai seumur hidup kita melayani Tuhan. Amin. Di sini siapa yang sudah terlibat dalam pelayanan? Sama. Nah, kalau dibilang terlibat tuh seolah-olah harus hanya di sini ya. Jadi apa? Jadi panitia, jadi petugas apa. Tidak. Sedangkan yang lainnya cuma penonton. Tidak. Kita semua yang sudah diselamatkan ini sudah statusnya jadi anak Allah. Tapi sekaligus kita juga adalah hamba Allah. Jadi keterbatasan itu tidak menghalangi, tidak menjadi alasan untuk kita tidak melayani. Melayani itu bukan cuma di sini, bukan cuma jadi khotbah atau nyanyi atau apa. Tapi dengan hidup kita yang jadi berkat. Kan suka nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Nah, jangan cuma nyanyinya. Hidup kita harus menjadi berkat. Itulah pelayanan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita melayani Dia. Nah, saya ada satu lagu baru lagi ya. Nah, kita belajar hampir setengah 12. Masih ada satu lagu nanti buat lain kali. Poco. Akhir nanti lain kali. Sekarang ini lagu penutup ya. Judul lagu ini adalah Hidup Ini Adalah Sebelum Nafas Berhenti. Sebelum nafas berhenti. Mudah-mudahan teksnya ada ya. Bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberikannya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Ulangi lagi. Bila ku merenungkan hidup ini, Oleh Tuhan diberikannya sekali. Untuk apa sebelum napas berhenti? Lebih baik